Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Fionisari, NIM 210500079, kelas CA215. Di sini saya akan membacakan form pengujian yang telah dilakukan oleh teman saya. Nama aplikasi Dapur Sayur, nama mahasiswa Niwayan Fionisari, NIM 210500079, program studi bisnis digital, pada kelas CA215, nama penguji Gusti Ayu Bintang Maharani, NIM penguji 210500051, tanggal dokumen 26 Juni 2022. Untuk kasus uji yang pertama, yaitu nama uji daftar pelanggan. Deskripsi pengujian yaitu registrasi atau pendaftaran akun untuk pengguna. Kasus uji, nama bintang, email bintang@gmail.com, password bintang, alamat Jalan Raya Anggungan, telepon atau HP 087-855-92604. Hasil yang diharapkan, jika berhasil akan menampilkan halaman login. Jika gagal, maka pelanggan akan diarahkan kepada tabel pendaftaran. Untuk statusnya berhasil, dapat dilihat pada tampilan ini. Kemudian nama uji yang kedua, login. Deskripsi pengujian verifikasi hak akses hanya dapat diakses oleh pengguna terdaftar. Kasus uji, email bintang@gmail.com, passwordnya bintang. Hasil yang diharapkan, jika berhasil akan menampilkan halaman utama aplikasi. Jika gagal akan menampilkan pesan error melalui display. Untuk statusnya berhasil, dapat dilihat pada tampilan ini. Yang ketiga, nama uji melakukan pembelian produk. Deskripsi pengujian, verifikasi memasukkan data produk ke keranjang belanja. Kasus uji, nama produk sawi, harga 6.000, detail nama produk sawi, harga 6.000, stok status, deskripsi, sawi putih segar dan berkualitas yang dipetik langsung dari kebun. Hasil yang diharapkan, jika berhasil akan menampilkan konfirmasi produk telah masuk ke keranjang belanja dan menampilkan halaman keranjang belanja, di mana produk yang dibeli sudah masuk dalam tabel keranjang belanja tersebut. Jika gagal akan menampilkan konfirmasi produk gagal disimpan. Untuk statusnya berhasil, dapat dilihat pada tampilan ini. Kemudian nama uji yang keempat, memastikan pembelian produk. Deskripsi pengujian, verifikasi menghapus produk yang tidak jadi dibeli. Kasus uji, misalkan pada tombol hapus, sistem otomatis menghapus produk dan keranjang belanja. Misalkan pada produk sawi, harganya 6.000, jumlahnya 1, subharganya 6.000. Hasil yang diharapkan, jika berhasil akan menampilkan konfirmasi produk berhasil dihapus dari keranjang dan menampilkan halaman utama aplikasi. Jika gagal akan menampilkan konfirmasi produk yang dibeli gagal dihapus. Untuk statusnya berhasil, dilihat pada tampilan ini. Kemudian nama uji yang kelima, memastikan pembelian produk. Deskripsi pengujian, verifikasi melanjutkan belanja. Kasus uji, pada tombol lanjut belanja, sistem otomatis menampilkan tampilan utama aplikasi. Misalkan pada produk kubis, harganya 4.000, jumlahnya 1, subharga 4.000. Hasil yang diharapkan, jika berhasil akan menampilkan halaman utama aplikasi. Jika gagal, maka produk gagal disimpan di keranjang belanja. Untuk statusnya berhasil, dapat dilihat pada tampilan ini. Yang keenam, nama uji melakukan check out. Deskripsi pengujian, memastikan data produk dan mengisi data alamat. Kasus uji, pada tombol check out, sistem secara otomatis akan menampilkan halaman check out. Hasil yang diharapkan, jika berhasil akan menampilkan halaman check out. Jika gagal, maka data tersebut gagal disimpan. Untuk statusnya berhasil, dapat dilihat pada tampilan ini. Kemudian, nama uji yang ketujuh, mengisi alamat pengiriman. Deskripsi pengujian, verifikasi pengisian alamat pengiriman setelah check out. Kasus uji, alamat lengkap pengiriman, Jalan Raya Anggungan. Tombol check out, sistem secara otomatis akan menampilkan nota pembelian.
Hasil yang diharapkan, jika berhasil, tombol checkout akan menampilkan pembelian sukses dan halaman home untuk menghubungi admin. Jika gagal, maka tombol checkout tidak akan menampilkan pembelian sukses dan halaman home. Untuk statusnya berhasil, dapat dilihat pada tampilan ini. Pembelian sukses pada tampilan ini. Dan bukti pengiriman pemesanan akan dikirim melalui WA admin. Kemudian uji coba yang ke-8, melakukan pembayaran melalui WhatsApp. Deskripsi pengujian: menghubungi admin untuk melakukan pembayaran melalui WhatsApp. Kasus uji: menghubungi admin dengan mengirimkan bukti pemesanan, melakukan pembayaran sesuai dengan bukti pemesanan. Hasil yang diharapkan, jika berhasil, admin akan konfirmasi pembayaran serta meminta pembeli untuk mengirim bukti pembayaran dan alamat pengiriman. Jika gagal, maka admin berhak untuk meminta pembeli melakukan pembayaran kembali. Dan ini adalah tampilannya untuk statusnya berhasil. Ini merupakan percakapan antara pembeli dan juga admin. Dan ini merupakan bukti pembayaran dari pembeli untuk admin. Kemudian nama uji yang ke-9, status pengiriman produk. Deskripsi pengujian: mengecek status pengiriman produk melalui WhatsApp admin. Kasus uji: admin akan memberitahukan status pengiriman barang. Hasil yang diharapkan, jika konfirmasi pembayaran berhasil dan pembeli telah mengirim data alamat, maka admin akan melakukan pengiriman ke alamat tujuan. Jika gagal, maka admin tidak bisa melakukan pengiriman barang. Untuk statusnya berhasil, dilihat pada tampilan ini. Nama uji yang ke-10 yaitu login admin. Deskripsi: verifikasi hak akses hanya dapat diakses oleh admin. Kasus uji: username Intan, passwordnya Intan. Hasil yang diharapkan, jika berhasil akan menampilkan halaman home, jika gagal akan menampilkan pesan error melalui display. Untuk statusnya berhasil, dapat dilihat pada tampilan ini. Kemudian nama uji yang ke-11 yaitu data produk. Deskripsi: mengecek nama produk, detail, ubah dan hapus produk. Kasus uji: pada tombol nama produk, nama buncis, harga 10.000, berat 5 gram, foto buncis.jpg, deskripsi: buncis segar yang dipetik langsung di kebun, stok 100. Pada tombol simpan, sistem secara otomatis akan nama produk yang ditambahkan. Pada tombol ubah produk, nama cabai merah, harga 15.000, berat 5 gram, ganti foto cabai merah.jpg. Deskripsi: cabai merah segar yang dipetik langsung di kebun, stok 100. Pada tombol detail, secara otomatis sistem akan menampilkan produk. Untuk statusnya berhasil, hasil yang diharapkan, jika berhasil maka sistem akan menampilkan data berhasil ditambahkan. Begitupun jika menekan tombol menghapus dan mengubah produk tersebut. Jika gagal, maka data nama produk ubah dan hapus akan tidak tersimpan. Statusnya berhasil dapat dilihat pada tampilan ini. Kita tambah produk, kemudian ubah produk menjadi, kemudian hapus produk. Kemudian nama uji yang terakhir, data pembelian produk dan pembayaran. Deskripsi: mengecek data pembelian dan pembayaran produk melalui WhatsApp. Untuk kasus uji, data pembelian: nama pembeli Bintang, produk yang dibeli sawi dan kubis, tanggal pembelian 26 Juni 2022, total 10.000 dan mengirim bukti pembayaran. Hasil yang diharapkan, jika berhasil maka data pembelian dan bukti pembayaran produk akan disimpan oleh admin dan admin siap melakukan proses pengiriman. Jika gagal, maka data tersebut tidak akan tersimpan. Untuk statusnya berhasil, dapat dilihat pada tampilan ini. Merupakan percakapan antara admin dan juga pembeli. Kemudian kuesioner penilaian aplikasi. Pertama, bagaimana tampilan aplikasi yang dibuat? Nilainya 85. Yang kedua, bagaimana dengan kesesuaian antara alur proses pada flowchart, IFD dan IRD terhadap aplikasi yang dibuat? Nilainya 85.
Yang ketiga, apakah dengan aplikasi dapat meningkatkan kinerja pengguna untuk mencapai target kinerja? Nilainya 85. Yang keempat, apakah dengan aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna? Nilainya 80. Yang kelima, apakah aplikasi yang dibuat mudah dalam penggunaannya? Nilainya 85. Yang keenam, apakah fungsi pada aplikasi dapat berjalan dengan baik? Nilainya 80. Yang ketujuh, apakah halaman web ini mudah diakses? Nilainya 90. Kemudian yang kedelapan, apakah pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi dan produk yang dicari? Nilainya 85. Yang kesembilan, apakah pengguna dapat dengan mudah memesan produk yang diinginkan? Nilainya 80. Yang ke-10, apakah transaksi pembayaran menggunakan WhatsApp berjalan dengan lancar? Nilainya 85. Jadi rata-rata nilainya adalah 84. Rekomendasi yang pertama, sebaiknya sistem dirancang dengan memberikan button riwayat belanja agar pelanggan mengetahui data riwayat belanja pelanggan. Yang kedua, sebaiknya sistem dirancang dengan memberikan nota pembelian pada pelanggan agar sistem dirancang lebih sempurna. Yang ketiga, sebaiknya sistem dirancang dengan memberikan button laporan pada admin agar admin dapat mengetahui laporan pemesanan pelanggan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.